Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku syukur kalau berhasil, kalau berjalan meyakini sesuatu di mata kita Rabu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dua berguna memuja puji Allah dan yang memberikan nikmat dan tulis saja. Bersenama telur saya paling berap syukur kadito aman fatah nikmat kadito kalbui terjilan jelenah apa kadito ingin hidup Allah SWT. Senama telur ini sebenarnya orang mana syukur kadina pas saya alhamdulillah lupa. Tapi pas pada ada tak mangkat demam pada beres nyaman sehat alhamdulillah itu beri sakit dua tak jalanan alhamdulillah saya. Jika orang yang syukur pertama atena syukur, kedua dua desa syukur. Tapi kita syukur di kejadian para ulama untak dari senomor telur. Senomor telur etika itu aman fataki kami dibaca. Pas pada perintah Allahu Akbar mancar masjid. Karena dibanding dua tak jalanan sekali. Mari suntik dua di gambar. Aroma syukur aku sehat. Pas iman fataki saya dekat itu aku ibadah dengan syukur. Jika orang syukur. Ketua kepada alhamdulillah ya segitu. Ujian pun mana pun pada amal, pada masjid kita lestari, bersantunan yatim, keluar obat. Ini berarti telok faktor syukur itu tercapai, terpenuhi, baru kan itu syukur. Maka orang seketuan lesan syukur jatuh pun coba banyak bersatukan. Jika orang ketuanya syukur selain alhamdulillah, selain memuja-muji Allah banyak zikir, juga infak sedekah. Oh banyak banyak syukur abirin kalau orang tepat ni kan. Bagus abirin bagus, zikir bagus, mata maki Quran bagus, kita Allah sebanyak kisah keluar. Mana dapat dari sebuah syaitan untuk berinfak sedekah. Jadi orang yang syukur itu mengikuti bentuk syukurnya, bentuk nikmatnya pun. Namun jika boleh bagi nikmat akal sehat, bisa ragu dengan masjid ngerek, bong sehat, bong di cek sampai pandai bungkus, lepan ini tak bisa mendidih. Gerai bungkus tu biar lagi masjid terkadang kalau tak dapat masjid tak orang, kalau cukup baik padahal balik masjid mungkin lakon sempurna kan sebenarnya terkadang. Insya Allah menabinya setelah di masjid orang tiga lagi yang kita sejak itu tak saya mau kita itu karena yang mungkin sampai untuk kontrolnya tak itu dia. Kau terlalu lagi punya orang yang bagus, itu betul masjid. Moga-moga betul-betul menjadi orang yang syukur dan Amin. Karena kenapa? Setan gak untuk aku merusak dalam semua tingkatan. Saya tingkatan kiai, santri, orang biasa. Tujuan situ. Kampung aku kan itu tak syukur dengan Allah Subhanahu. Mak le aku kan itu tak syukur dengan Allah. Aku ni kalau tak syukur setan berhasil. Kemun orang yang tidak syukur dengan Allah, insya Allah setan juga tak bisa muncul. Dalam coba sarang musibah anak sakit asyukur sabar. Karena betul selebih rajin coba nak ketimbang apa. Sehingga asyukur every pangkat every dunia asyukur tak boleh insyaallah tak gampang di alam kubur. Para jemaah Allah
malam mangken pada tahun kak jinto pada nang malam tanggal 2 tadi tanggal 2 karena situ Muharram itu pada semujud malam Ahad pada semujud malam Senin tadi pada satu malam Ahad lah dua bahkan nang WA kita pada minum susu je pun tinggi pernah bayar tinggi takon minum susu di ngenom lah sering mau minum susu juga tak bisa tinggi anakku ternyata malam Senin bi katanya bukan malam ini besok malam susunya lagi bi kami tak boleh susu kita minum susu kak itu king jika anjuran pun ulama berulama kita menganjurkan makna bening kita di 1 tahun ke depan kan itu bening tenang putih bersih akati bersenang susu mana dibantu dengan nganggu dalam pipote ajubaan malam tanggal situ kok mager dalam setahun dia tang ate pote perjalanan lancar oji teka hajat akati pote nang lampi ni kan tak pernah kengkok jeng aja ke orang karena Nabi ngajak orang takut situ betul yang betul syariat akhirnya pun saya senang tukang jual susu jadi kelakuan kebusukan itu mana bisa sampai dijadikan tingkatan syariat seakan-akan itu menjadi wajib diketahui hati-hati karena kadang semakin ada orang yang pagi-pagi tapi 20 tahun yang akan datang menabi orang itu tak betul ilmu tak dibina terkadang kita wajib jadi wajib kan semenika karena jauh dari bimbingan para ulama para alim gitu. Para jemaah Allah tentu pun betul-betul dalam memasuki tahun baru kali itu apa harus diperingati akan dihitung Januari? Tidak harus karena pergantian tahun itu biasa dalam kehidupan biasa tetapi kita mencari tahu mengapa 1 Muharram disebut sebagai tahun baru Hijriyah tahun baru Islam itu tahun baru Hijriyah kata-kata Hijriyah berarti itu terkait kalaban peristiwa hijrah pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hijrah itu biasa. Para nabi biasa hijrah. Nabi Nuh hijrah, Nabi Musa hijrah, bahkan Ibn Tabu Musa Fir'aun. Nabi Ibrahim tak boleh, Nabi Ibrahim tak hijrah tidak ada peristiwa penyembelihan kurban. Karena beliau hidup di Palestina, hijrah diperintahkan untuk membawa anak istrinya ke Mekah. Hampir semua para nabi hijrah. Bahkan orang-orang itu memang harus hijrah, harus bergerak. Sehingga pergerakan itu bisa membuat orang itu lebih mudah bahkan lebih gampang berkembang. Akan dikejar. Mana dikejar nih kan lepas saya tahu lah kalau mau hubungan. Kira bunuh rajin aku bunter. Kebenaran kita ini. Yang kita bagi ini. Mana dikejar putra, ikut pulau sepuluh. Ini ini. Jika filosofi nak kejar. Maka menteri raja guna masuk hubungan terus saya aja. Dan ini boleh aku patut hijrah tidak aleh. Taman situ kenangan insya Allah nika makin korban ini bisa disana cepat subur, cepat abu bahkan cepat abu nika dalam bab terkait bab hak-hak anak orang sepuh seampun melihat anak yang sudah menikah punya istri bahkan punya anak dipersilakan dong punya lomba lain itu di pandangan lomba lain atau aku tak perlu sosial itu dalam rangka mengembangkan. Maka orang yang hijrah itu
sudah menjadi fitrah manusia. Nah, Rasulullah beri sekadar akidah dari Mekah ke Madinah, beri sekadar akidah. Karena sebelumnya pun Rasulullah juga pernah ke Habsyah, ke Taif untuk melakukan hijrah. Hijrah yang diinginkan Rasulullah dalam rangka menyebarkan agama itu. Tujuan mulja entar ke Malaysia, tujuan mulja nyari kasam. Terus kangge apa kasam? Jadi betul juga Allah. Tanggung jawab sebagai keluarga, ngirim ke anak, ngirim ke bini. Maka perjalanan ke Malaysia kan itu seperti orang yang berjihad. Karena sedekah yang paling utama, infak yang paling utama, pergi ke masjid. Beni fisabilillah atau baik untuk beni infak paling utama kali itu paling lagi sambil infakkan hartanya kanggo nafkah de keluarga ini paling utama. Karena mana dibeli de masjid royal, de pondok royal, anak yatim royal, anak tidak sobinin kelaparan, kan nikah tak masuk akal. Semestinya nikah tidak seperti itu. Karena kenapa? Keistimewaan manusia itu dilihat dari perlakuannya terhadap keluarga. Ya rukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Manusia terbaik di antara kalian manusia yang mampu mempergauli anak dan istrinya sebaik mungkin. Jadi mulai tanggung aduh tang lagi di melalui Monso jo gede pelan, aku jo pelan, kalau punya dulu ini kebenar. Aduh montang lagi ngari, menelan lebih dinasal, ini kecek bener. Mana kita pun keluarga negara bagus maka orang ini bagus. Tapi mana kita pun tetangga, kita pun kenalan, kita pun bawahan, kita pun namanya berkaryawan, kita tak ingin berkarya. Karena gambaran kata Rasulullah, gambaran manusia terbaik itu terlihat dari keluarga. Maka mana keluarga kan itu genteng, insya Allah kantor genteng, masjid genteng, pasar genteng. Ponong mana keluarga kan itu lo cagun malu, legalau gelisah apa pamlolo, depan ke sekolah, nggak bisa kita anak tak ngidi pencentan. Ini sekolah ibu dia. Apa napa? Esok makin tinggi ke sekolah, galau. Maka sebelum di Rasulullah itu sebelum dan setelah masuk ke rumah, keluar dari rumah, mau masuk ke rumah, ini kan senantiasa stabil. Mulai makan, tapi di kuala maka berjumpa kondisi lesok, mari laku sehari bentek, lesok. Pas benda ni bini berjena aku bencengi tak aku bencengi, jika makin tengok biar kita tak sentak. Kau tak ada wajah pun kau makan. Cek ini siapa? Tak tahu jauh lesok sehari aku. Sang kurang bini jika tak ada. Rasulullah beliau kat itu berjihad, mendakwai umat, masuk Rabu ke dalam pun, tebang si masuk raji-raji pun, kita tak masuk ke dalam beliau kat itu asiwak menampilkan tampilan yang bersih, yang harum. Ini kan justru ketika masuk ke rumah Rasulullah justru malah wangi bersih. Tebal ni kan dan mulai sekarang panjang itu aja pun masuk ke jongkok, mulai lesok payah masuk ke debat ke jongkok kita bukan itu pun rajina aram pengenapa dulu tak ingatnya. Ini ke akhlak seorang baik, kurang bagus mengkuda keluarga. Para jemaah rahimahullah, maka dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, gak itu banyak hikmah-hikmah. Karena kenapa? Tahun baru Islam diawali dari hijrahnya Rasulullah 1446, berarti beliau masuk ke kota Madinah sampai makin gak itu
ampun dapat 1446 tahun yang lalu beliau dari Mekah ke Madinah. Kak itu karena disepakati oleh sahabat pada Khalifah Umar bin Khattab tatkala beliau Kak itu mengirim surat, menerima surat dalam catatan negara Kak itu tak ada tahun, tak ada tanggal, tak ada tahun. Pun tanggal berapa tahun tak ada. Rasulullah lahir tahun apa? Sejelas tahun kerja kan dia menikah. Karena apa? Karena sebelum Rasulullah lahir ada peristiwa pasukan berjajah yang mau merusak Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Sehingga tahun Kak itu disesuaikan dengan kejadian. Sesuaikan dengan kejadian. Bila lahir anak bangsa nomor 2. Ucapan kita pang Gunung Semeru itu. Kata dia, "Pak, mbak oleh hal-hal mbak ada umur." Biasanya orang-orang di Mekah itu mengaitkan kalaban peristiwa-peristiwa. Akhirnya pun Khalifah Umar berinisiatif waktu bertahun tanggal bulan tahun itu jelas sehingga administrasi persuratan jelas karena beliau sebagai presiden saat itu. Akhirnya pun dikumpulkan para sahabat disepakati bahwa tahun Islam diawali sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Karena hijrah ini memberikan pengaruh yang luar biasa. Kebangkitan Islam, kuatnya kaum muslimin, tegaknya syariat Islam, semua ya asbab dari perjalanan beliau sampai dari Mekah sampai ke Madinah. Sehingga di antara pelajaran-pelajaran konsep pertama, hijrah adalah pengorbanan. Orang kak itu mana bitro hijrah, saya hijrah secara fisik dari kita ke Nganjuk, pengorbanan. Putra dari desa obang 200 kudu tanda, mau tanda kudu 200, kiko tu tekad, kudu truk agak dol harus keluar, capeknya iya, materinya iya. Nah, maka Rasulullah mengorbankan, meninggalkan keluarga, meninggalkan paman-paman, meninggalkan harta benda. Para sahabat seperti itu. Ya. Jadi sehingga tak saja sahabat Kak Dintos rela untuk hijrah ke Madinah. Bersegi perpikiran. Nah, boleh orang-orang si imannya belum kuat. Beliau Rasulullah SAW pernah berkata dengan penuh kesedihan meninggalkan kota Mekah, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Demi Allah, wahai Mekah, kota kelahiranku, engkau itu adalah bumi Allah yang paling baik. Wa habbu Allah ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijatu minki ma kharajtu, seandainya bukan karena aku dikeluarkan, maksudnya diperintahkan oleh Allah untuk keluar, aku tidak akan meninggalkanmu wahai kota Mekah. Namanya kota kelahiran, panjenengan 10 tahun, 20 tahun menenung Saudi, kita boleh mana? Kita boleh mana? Ada kelihatan orang teruang letak tak terlalu boleh mana ke Madura, pun kita jadi Madura itu masih teriak yang ingin kembali ke kampung halaman. Ketika meninggalkan kampung halaman juga berpikir, perasaan sedih bercampur dengan gelisah. Para jemaah rahimahullah, maka pengorbanan mulai dari harta beliau dikorbankan, perasaan beliau dikorbankan. Mana minta orang berkorban dari congkok ke masjid ini kan hijrah nih, intikal ya, minal makan ilal makan akhir, dari tempat ke tempat yang lain.
Untuk penuh perjuangan gitu, tak ingin mengorbankan, tak ada pak masjid. Cek mang ketika masjid ada tempat WA, pak tempat berkiriman video. Cuma belum menit. Pan video mari kamat dulu kamat. Pas agar tek lah rapat laku ibu dulu. Pokoknya pak belum anaknya, belum urusan-urusan yang lain. Begitu apa boleh Rasulullah meninggalkan kota kelahiran menuju Madinah. Tentu dengan rabu ke masjid, mana minta siap untuk mengorbankan syahwat, mengorbankan keinginan dunia sebagai contoh. Tak ada pak masjid. Lah mana baca contoh. Nah boleh hembusan setan. Maka ini yang pertama kita pelajaran buat bahwa orang mau hijrah, saya secara fisik lebih-lebih secara mental, secara psikis menjadi orang baik. Jadi kita mudah. Mun orang gampang, orang pasti orang bagus gampang. Ini kita kok tabin abadi boleh. Tapi kalau orang itu berubah menjadi orang yang baik, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan perjuangan, insya Allah perubahannya kan itu betul-betul nyata ya. Para jemaah rahmatullah, pelajaran nomor 2, Rasulullah kan itu hijrah bukan berarti menyerah. Memang sekitar 13 tahun berada di Mekah kan itu dakwah beliau kan itu letak biar sarang masyarakat, justru intimidasi, siksaan. Lebih biasa kan itu beliau sholat ke Masjidil Haram, Peleman kan itu letak haram kan itu berdesa nyobai, berdesa melempari dengan kotoran onta, ya sampai Fatimah kan itu seringkali menangis melihat ayahnya pulang dari Masjidil Haram dalam kondisi ketika itu menangis, tak tega. Tapi Rasulullah tetap bersabar. Bahkan beliau tidak pernah merasa dendam sedikit pun. Selama yang disakiti hanya saya, hanya badan saya, pribadi saya, beliau sangat mudah memaafkan. Itu masalah orang mangke kan ceki melolong angko marah mau gimana jadi kena kecek kena capok napa lampu sepeda motor mengteki seboni siapa langsung mak mangke tersinggung maki arek pengeluar padahal cuma urusan abu jadi mana bingerengnya akhlak ibn Rasulullah abu kak itu mana cuma seperende abu empun tak usah kimetek langkung saya mengalah karena memaafkan mengalahkan itu bukan berarti pengecut, bukan berarti abu kak itu hina. Justru banyak orang kak itu terjerumus kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan gara-gara abu kak itu tidak toleran, tidak mudah memaafkan orang lain. Pahit itu sekali musuh setan. Maka beliau tidak menyerah. Karena sebelum beliau kan itu hijrah ke Madinah, beliau sudah melihat di Madinah ini sepertinya tempat yang sangat tepat untuk menyuburkan dakwah. Belum ada perintah. Beberapa tahun sebelum hijrah, nikah beliau bertemu dengan suku Khazraj atau suku Aus yang ada di Madinah. Nang Madinah kan itu ada dua kabilah. Bertahun-tahun perang saudara, program lo saling membunuh satu dengan yang lain. Kemudian datang salah satu tokohnya dengan Rasulullah, melihat karakter Rasulullah yang luar biasa didakwahi oleh Rasulullah, masuk Islam kan itu. Salah satu tokohnya masuk Islam. Kemudian kembali ke Madinah, Rasulullah mengutus beberapa sahabatnya di antara Abdullah bin Umi Maktum untuk
ngaji, mengajarkan agama neng Madinah, neng Yasrib sebelum menjadi kota Madinah. Ternyata banyak yang tertarik. Rasulullah belum nyampe ke desa karena ini strategi, bukan urusan menyerah atau tidak, ini strategi. Akhirnya sudah mulai banyak yang tertarik. Ya, beliau orang-orang Madinah datang ke Mekah bawa dagangan, ya, mulai tertarik dengan agama Islam, masuk Islam, pulangnya ngajarkan agama. Maka akhirnya pun di saat yang tepat datang perintah Allah untuk hijrah, ya hijrah. Para jemaah rahimahullah, maka begitu pula kita hidup ini jangan mudah menyerah. Di saat kita gagal dalam satu usaha, jangan mudah menyerah. Allah akan memberikan pintu-pintu kesuksesan yang lain. Ini kan di antara pelajaran dari hijrah. Ketika Rasulullah dicaci maki, disakiti, sahabatnya banyak yang didolimi, bahkan ada yang dibunuh, ya, di depan sahabat yang lain. Kak Dinto ternyata kepedihan Kak Dinto tidak akan dibiarkan begitu saja secara Allah. Ada titik terakhirnya, ada titik hilangnya di kepedihan itu kalau peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Para jemaah rahimahullah, pelajaran nomor 3 Kak Dinto, persahabatan yang penuh kesetiaan dan kebaikan. Kalau berhijrah sementara ketika kondisi sudah tidak memungkinkan, tidak mendukung, banyak yang disiksa. Untuk berdakwah saja paman-paman Rasulullah sudah begitu benci dengan Rasulullah, sahabatnya sudah luar biasa penderitaannya, akan kelihatan siapa yang setia, siapa yang tidak. Orang kan itu mana kan itu diberi musibah dalam kondisi bangkrut, ini pagi saya berita kan seperti itu. Dalam kondisi aku bangkrut lalai lepas apa benda boleh 20 tahun ni ada apa-apa ada musibah apa sekali nyaman bisnis itu ya setia banyak diuji. Berarti memang hidup ini mau siang ini bagaimana lebih masya orang lain dalam kondisi abad ditekan atau dalam kondisi abad kena musibah ini berarti orang bagus. Sebenarnya ada gula, ada semut dalam kondisi abad sukses banyak pesanan nyerepi nggak bisa utama. Dalam kondisi abang bangkrut ezinaki. Nah, Rasulullah dengan peristiwa hijrah Kak Dinto, ada sahabat yang luar biasa setia. Ada teman beliau yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menemani perjalanan hijrah beliau. Ada ponakan beliau sekaligus yang nanti akan menjadi mantu beliau yaitu Ali bin sepupu beliau ya Ali bin Abi Thalib sekaligus menjadi mantu beliau. Tatkala beliau ya ingin keluar dari kamar untuk menuju Madinah, itu saya menempati tempat tidur Rasulullah itu pasirah Ali bin Abi Thalib. Sementara di luar itu saja sudah banyak kaum kafir Quraisy siap membunuh Rasul karena sudah tercium ternyata banyak sahabat Rasul, sahabat Muhammad yang sudah mulai keluar, sudah menyelamatkan diri mau ke Madinah. Dan di Madinah tercium pula sudah disambut kalangan hangat. Maka untuk menghentikan gerakan orang Islam ketika itu, kita ketemu, kita kebate, letak kira boleh, maunya begitu mereka. Orang-orang kafir sengaja, bagaimana targetnya Rasulullah, ya, Nabi Muhammad, ya untuk dipenggal dan untuk dibunuh, sampai disayembarakan itu. Dalam sirah dikatakan disayembarakan siapa yang bisa membawa kepala Nabi Muhammad atau membawa Muhammad
hidup atau mati akan mendapatkan hadiah sekian. Jadi saking cara betul orang-orang kafir Quraisy dengan dakwah Rasulullah SAW. Nah, kesetiaan Abu Bakar ini berlanjut ya sampai akhirnya pun ya di Madinah, di saat Rasulullah sebelum di Madinah, di saat Rasulullah kan itu melaksanakan Isra Mi'raj, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit 7, hanya beberapa jam saja, pulang sebelum subuh dalam kondisi masih hangat badannya. Gula-gula aja ada sahabat sengkok de orang-orang Makkah, di sebagian juga sahabat, saya tadi melakukan perjalanan jauh. Setuju sebenarnya itu tertawa meremehkan. Bahkan Majnun Muhammad telah gila, Muhammad telah gila. Lihat ada pengikut setiap stres, jadi kita saya kira bahasa kita. Pengikut lihat ada banyak yang disiksa, tidak kuat, pasti dia ngelantur. Apalagi pamannya telah wafat, istri tercintanya Khadijah juga sudah meninggal dunia. Sampai disebut sebagai orang gila. Siapa yang pertama kali meyakini kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj itu, yakni sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak heran ya, beliau menjadi manusia yang dipilih seorang Rasulullah untuk menemani hijrah dari Mekah ke Madinah. Berhenti di suatu ya beberapa sekitar 3 hari. Luar biasa. Berarti orang ini memang orang pilihan. Memang beliau Abu Bakar tak akan rumah. Abu Gede beliau takut karena pembawaan Abu Bakar juga kalah. Abu Gede ketika membuat bukaan itu ternyata seandainya dilihat dari atas tak kira padang seandainya, tapi Allah tutup ya penglihatan orang-orang kafir sehingga akhirnya keduanya bisa keluar dari gua yang melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Para jemaah rahimakumullah, pelajaran berikutnya pun nomor 4, pentingnya merencanakan sesuatu dengan matang. Rasulullah kadinto dalam perjalanan hijrah kadinto direncanakan benih asal-asalan. Siapa yang nantinya menemani saya? Siapa yang menempati tempat tidur saya ketika saya keluar? Ini kan sudah direncanakan. Ketika saya di Gua Tur, siapa nantinya yang akan memberikan makanan? Sekitar 3 hari di sana mensuplai makanan. Kemudian dalam perjalanan ke Madinah, siapa yang kira-kira bisa menutupi bekas kaki dan onta Rasulullah? Ini kan sudah ada, sudah disiapkan. Karena Nabi tidak seperti itu, panggil kan? Jika pada 2 orang, seorang lupa, kemudian pada onta, ini Muhammad ini. Pasti ini Muhammad. Karena kenapa? Sayembara berlaku kepada semua orang. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka Odika itu harus dengan planning. Mau temu Abinia, punten. Cuma mau temu Abinia. Nah boleh Abinia itu hijrah, bisa hijrah secara fisik, apinda, compon, atau yang pasti hijrah secara batin. Kemarin belum jadi pemimpin, makin jadi pemimpin. Kemarin masih sekian, sekarang sudah ada pendamping. Itu kalau tidak hijrah batiniahnya, kadang pada orang anak 2 telur, kita ada gerek berarti belum hijrah, batinnya belum hijrah, hatinya dan pikirannya belum. Para jemaah rahimakumullah, sehingga kalau kita baca sejarah
bagaimana beliau kami berhijrah, kita merenungi ternyata semua itu didesain oleh Rasulullah atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan bani dari itu ke Bungurasi ini sekitar 110 kilo. Sekitar perjalanan kenapa jam mana dari situ Madinah Mekah Madinah sekitar 6 jam 5 jam itu bis. Bagaimana dengan ontak itu? Sekitar 450 kilo aja dan 450 kilo. Tentu paling jauh aja dan 10 kilo di Min Sim'an 10 kilo dari Belika pasar Belika ke Pondok dia ke Selesai. Dan ada mobil aja dan kelima orang. Kita ada orang yang tak kadi kita takut kita kena lemah mari kita pukul 10:30 lupa lawanan dari model itu. Dan tak ada HP, tak ada mana. Rasulullah dalam kondisi begitu mencekam, penuh dengan rasa was-was dan khawatir perjalanan beliau, ya, mengendarai onta. Ontanya juga beliau juga nyewa penunjuk jalan seorang Yahudi, ini kan, tunjukkan aku jalan cepat menuju Madinah. Nyewa orang Yahudi, kayak beja, tak pernah nyewa. Seperti orang ini keamanah, tidak membocorkan, kayak beja. Nah, jika rencana-rencana yang matang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka hidup dan mati ini harus penuh perencanaan. Langkah-langkah ketika kita mau meninggal, di mana kita mau meninggal, dalam kondisi apa kita akan meninggal. Nikah kita harus berikhtiar, berusaha. Sebetulnya kita menjadi mati-mati. Kita menata hidup, menata ibadah dengan Allah, khusyuk, istiqomah sholat, istiqomah zikir, ini dalam rangka merencanakan kematian yang husnul khotimah. Karena orang mati nikah dipengaruhi oleh kehidupannya. Man asya ala syai' mata ala syai'. Pasal orang sebiasa di akadi merah mati tak jauh dari benang merah. Mana di orang nikah di tahun ibadah istiqomah rutin, maka insya Allah tak akan jauh dari kondisi betul-betul di saat kita meninggal. Maka banyak bedoreng asolat sunnah meninggal lagi, bedoreng haji tak ada pak dia Mekah ke pesawat terserna di Gelomor, beri senang Mekah meninggalnya, beri juga sekalian dari orkes, beri kan ancam jauh cencer teh, bahkan beri setepak nyawer 10.000 100.000 arwasa sakit dede agak belak tapi banyak makin tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah tampakkan dan pelakunya ya orang Islam saudara kita juga, maka itu menjadi pelajaran dan daulah betapa beratnya ya ketika kita nanti menghadapi datangnya sakaratul maut. Musibah yang paling besar ketika datangnya sakaratul maut. Maka ketika Allah mengatakan dalam surat At-Tolak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti orang yang takut kepada Allah, kalau beribadah perintah kelaku larang dinaki, jika orang yang takut kepada Allah, maka kehidupannya diberikan jalan keluar di saat susah, di saat sulit ada kemudahan, di saat buntu pikiran ada jalan keluar, dibukalah jalan keluar dalam berbagai urusan anak foto, urusan jualan, urusan kelakuan, yang urusan segala hal. Ben urusan
itu nanti di saat betul-betul akan menghadapi sakaratul maut. Ketika ruh Kak Dinto mau keluar dari tubuh Kak Dinto, sakit, saking sakit, saknya mau keluar mata Kak Dinto membelalak, noroaki keluar ruh, sampai keluar sampai keluar gitu. Kata makile san bisa angang, cawlo angang mata abeluruk. Beni subul khotimah, beni urusan subul khotimah, tapi memang sakitnya, ya sakitnya apa namanya nazar, sakaratul maut, keluar ruh begitu, ya begitu dahsyat. Orang-orang yang seistiqomah Kak Dinto, maka insya Allah akan hadir malaikat, ya. Kemudian malaikat itu mengatakan, janganlah kamu risau. Janganlah kamu bersedih, ya. Akhir dikabarkan tempat duduknya di surga oleh malaikat sebelum datangnya kematian. Karena itu sudah masalah gaib, yang tahu ya hanya orang itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikat. Orang yang beriman kepada Allah, istiqomah memegang keimanannya, memegang prinsip Islam Kak Dinto, istiqomah tak ke tatanazzalu alaihimul malaika, akan datang menjelang meninggalnya nanti malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Kemudian malaikat mengatakanlah, cek kebetul, nak foto cek kebetul. Masa lalu cek kebetul, masa depan cek kebetul. Karena gambaran-gambaran surga ditampakkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Allah, ini pelajaran nomor 4 bahwa hidup Kak Dinto perlu perencanaan yang matang. Perlu perencanaan. Termasuk pengajian Kak Dinto, mari kita rencanakan. Kadipun apa semakin hari semakin semangat abah jemaah semakin bertambah, memang perlu perencanaan. Perlu perencanaan. Pola membeda konsumsi rami apa lagi konsumsi? Kan sebenarnya karena ayatnya jelas, Khudhu ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai nakwatul abid Adam, wahai manusia, ya, pakailah pakaian terbaikmu, perhiasan terbaikmu ketika datang ke masjid untuk ibadah sholat. Wa kulu washrabu, lastare urusan sholat dipakon pegenteng pakaiannya. Kemudian Allah mengatakan makan, minum. Nanti urusan makan boleh di masjid, boleh minum, boleh. Sehingga mana japol-kopol biasa orang Islam nikah kipas badan. Terkadang itu menarik karena Rasulullah dalam riwayat pertama kali beliau ingin mendakwahkan Islam dengan tauhid Kak Dinto kepada paman-pamannya, kepada ponsokona, kepada kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nikah tak langsung ittaqullah ubudullah punten. Pokoknya kalau setuju paling kita keluar cara Rasul. Paling kita bunga. Kompor pada Abu Lahab, pada Abu Jahal, pada semua ketetapan itu. Pada saya karena Rasulullah Kak Dinto dikenal sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Ketika dikatakan oleh Rasulullah atau ketika diundang oleh Rasulullah hadir situ. Orang yang bertanya itu. Justru ketika datang perintah Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul, perintah untuk menyembah Allah, ubudullah la tusyriku bihi syai'a. Wahai pamanku, wahai kaum Quraisy, sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Maka nikah sudah mulai joget. Emosinya mereka bangkit, ya Muhammad, alihada jamatana taballaka ya Muhammad. Dia pun Abu Lahab. King
Gara-gara ini, engkau apa kumpul dengan pengakan nyamannya. Beri sate guli, kikijun ceramah ini sih. Cerocet nyoba batu, cerwatina kilata usa manan tuban. Tabel lah kamu Muhammad celaka becong, penakan situ tak pentos menikah. Justru ya, ketika Rasulullah belum memerintahkan untuk bertauhid, beliau dipuja-puji. Akhlak beliau itu memang dikenal akhlakul karimah sebelum jadi nabi. Leget tempur. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah diterima. Tapi ketika jadi nabi justru ditolak. Karena seruan Rasulullah kan itu mengancam berhala-berhala kaum kafir musyrik. Para jamaah rahimahullah, pelajaran nomor 5 jika itu bahwa dalam hijrah beliau itu beliau betul-betul bertawakal dan menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, usaha maksimal, perencanaan matang, bismillah. Sebenarnya mau tak sepenikah tak ini. Orang itu mana Nabi tak tahu kata ini tuh, jadi pas orang, jadi pas tak cukup kan semenikah. Niatkan karena Allah, pelajari fikih nikah, kemudian siapkan sekedarnya untuk kebutuhan maisha. Bismillah, Allah akan menolong. Karena Rasulullah pernah mengatakan ini bab nikah, salah satu hakun ala Allah auluhu. Betul orang yang akan ditolong oleh Allah orang kafir. Di antara wanakibul ladzi yuridul afaq. Membeda orang alake untuk abad ini niat keangkui menepa abad. Itu loh karena Allah. Itu loh. Jadi orang sebawa, jadi orang sebenci bagus bahkan sukses itu pernikahan itu. Begitulah perjalanan hidup Rasulullah dalam hijrah itu tawakal beliau bertawakal. Kemudian terakhir para jemaah rahimahullah, ketika itu mengambil hijrah, ibrah dari hijrah itu mungkin betul letak hijrah akan di Rasulullah. Fakun betul orang dalam lahir orang dalam, di orang dalam meninggal orang dalam mungkin. Tetapi hijrah yang tidak boleh berhenti, hijrah batin. Al-muslimu man salibal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam segenteng sebagus, orang Islam sebisa menjaga tangan dan lisannya. Kon diberikan bisa bos. Di mana saja, mon bisa aja gedesan bentangan aman gitu. Dia kisah orang. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Tini orang hijrah kepada Rasulullah yang sejati hijrahnya yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jadi tentu kita untuk punya semangat hijrah dari butuh hijrah. Jadi orang sebentar mungkin. Dari orang yang mungkin bengal ketusah hijrah tadi orang yang aku takut dengan Allah takut ketusah. Karena kenapa? Tentu tahu ni. Tu sebab apa? Saya menjadikan abang itu masuk neraka. Tahu ni kan? Jauh ni kan ada bangki. Mun Cina bagi kau ngitung nyaman. Kan sebenarnya. Ben betul kau juga tidak boleh menyia-nyiakan kebaikan. Karena masuk surga betul tahu ni lebat amalan pun apa tahu belum tentu lebat haji belum tentu lebat solat terkadang lebat perkara-perkara segini Allah itu abang ikhlas maka Allah nyepol dosa-dosa betul masuk ke surga. Maka semangat hijrah harus tetap menggelora terutama hijrah pemikiran dari berpikir yang salah, itunya dianggap
segala-galanya, maka mulai berubah, mulai berpindah bahwa dunia kak itu menangka sarana, dunia kak itu menangka tetian saja, menangka sepeda, aba entera ke pasar. Dunia ini cuma sepeda, bisa numpak sepeda, bisa nge-grab, bisa munting ke kancah, penting dapat ke pasar. Itulah dunia. Ketika kita punya uang, kira-kira bagaimana cara saya dapat surga dengan uang ini? Ketika betul-betul anak betul ini, bagaimana cara masuk surga lewat anak sobi? Maka insya Allah perubahan hijrah dalam hati itu akan membuahkan semangat kita kampung senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Moga-moga berbarokah bermanfaat. Amin. Amin. Nanti dua yang bermajlis. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum